cukup baik. Namun terdapat beberapa daerah di Indonesia yang kerukunan umat beragamanya tidak terlalu baik. Kalau diminta memberikan nilai dari skala 10 sampai 100, saya akan memberikan nilai 70. Dikarenakan Indonesia memang memiliki nilai kerukunan umat beragama yang cukup baik, namun masih terdapat diskriminasi di beberapa daerah di Indonesia. Untuk hubungan agama saya dengan agama lain, sejauh ini masih cukup baik. Kami saling menghormati dan menghargai antar keyakinan agama lain. Menurut saya, kerukunan di agama Indonesia cukup bagus. Kita hidup di negara yang berbagai perbedaan seperti ras, suku, dan agama. Jadi, hal yang sangat wajar bila terjadi perbedaan pendapat di antara agama lain. Tapi, kalau saya lihat secara keseluruhan, orang Indonesia hidup saling berdampingan dan damai. Dan kalau saya bisa nilai dari 10 sampai 100, saya kasih nilai 85. Karena menurut saya, kerukunan di negara Indonesia cukup baik. Tapi mungkin di daerah-daerah tertentu yang masih sering terjadi konflik dan pergesekan antar umat beragama. Saya sebagai umat muslim, saya bangga hidup di negara Indonesia yang berbagai suku, agama, ras, tetapi tetap damai. Menurut saya, hubungan dengan umat agama lain pada dasarnya dapat terjalin dengan baik melalui sikap saling menghormati dan toleransi. Kalau diberi nilai 10 sampai 100, saya beri nilai 80. Karena masyarakat Indonesia itu hidupnya bertemu di tengah beragaman. Jadi wajar ada sesekali gesekan kecil. Tapi kalau dijelasin keseluruhan, udah bagus kok. Dan dari kehidupan sehari-hari dalam berteman, itu udah tidak memandang agama atau perbedaan agamanya. Aku kasih nilai 78 sih. Karena aslinya masyarakat kita itu dari dulu memang punya modal genetik buat gotong royong dan ramah. Dengan contoh kondisi sekarang ini, sebenarnya aman-aman aja. Cuman kadang kelihatan berisik karena digoreng di medsos atau pas musim pemilu aja. Khusus untuk umat Buddha sendiri sih, hubungannya sama agama lain juga adem banget sih. Karena kita tipe yang low profile dan gak suka cari masalah. Baik, menurut saya, keberagaman umat beragama di Indonesia sudah sangat baik. Jika nilai dari skala 10 sampai 100, mungkin Indonesia berada di angka 80 karena dilihat dari kondisi Indonesia di mana Indonesia itu sudah berdamai dengan adanya keberagaman. Lalu untuk kerukunan di agama saya mungkin sangat harmonis ya tentunya, dan intinya saling menghormati aja sih. Dalam acara agama saya selalu mengajarkan kebaikan, kasih sayang, serta saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, serta membantu orang lain tanpa membedakan agama. Dalam agama Islam, kerukunan antar umat beragama itu diajarkan melalui tasamu. Tasamu itu artinya toleransi. Dan umat Islam diajarkan toleransi kepada umat yang berbeda keyakinan melalui satu ayat, yaitu berbunyi lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Menurut saya, dalam ajaran Kristen, kerukunan umat beragama diajarkan melalui nilai kasih, penghormatan terhadap sesama manusia, hidup dalam damai serta membangun hubungan yang baik tanpa membeda-bedakan agama lain. Seperti yang dikutip dalam Markus 12 ayat 31. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang berarti, sesama manusia tidak dibatasi pada kelompok, suku, atau agama tertentu. Prinsipnya simple. Jangan ngebahas perbedaan kalau cuma bikin jarak. Di ajaran agama Buddha, kita fokus ke metta. Maksudnya cinta kasih universal. Artinya itu, aku diajarin buat menyayangi semua orang tanpa perlu nanya dulu apa agama atau suku kamu gitu. Pokoknya selama dia makhluk hidup, ya wajib kita hargai. Intinya kerukunan dalam agama saya diajarkan bahwasannya yang paling penting itu kita tidak mencelakai orang lain dan tidak memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Intinya kita saling menghormati dan menghargai aja sih.
Kerukunan dapat terjadi jika saling menghormati keyakinan dan agama masing-masing, tidak menghina agama orang lain, menjaga sopan santun dalam berbicara dan bertindak, tidak menyebarkan informasi yang memicu kebencian, serta mengutamakan musyawarah dalam perbedaan pendapat. Menurut saya, menjaga kerukunan di tengah masyarakat heterogen atau beragam adalah dengan menjaga perilaku dan sikap kita saling menghormati satu sama lain antar umat beragama, dan jangan pernah menganggap agama kita lebih baik dari agama lain. Menurut saya, suasana kehidupan beragama yang harmonis dapat tercipta melalui saling menghormati, komunikasi yang baik, tidak memaksa keyakinan orang lain, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial. Contohnya, saat teman yang beragama sedang beribadah, kita menghormatinya dengan tidak mengganggu dan menjaga kehormatan. Banyakin ngopi bareng sih. Kuncinya itu jangan kuper atau kurang pergaulan. Dan jangan cuma main sama yang satu circle doang ya. Kalau misalnya ini ada acara RT, kerja bakti atau Agustusan, lebih baik sih ikut nimbrung, sering ngobrol, bikin kita sadar kalau dibalik perbedaan baju agama, kita semua punya kebutuhan yang sama, pengen hidup tenang dan bahagia. Menurut saya, untuk menciptakan suasana agama harmonis di dalam suatu lingkungan, ya bisa dimulai dengan cara gotong royong, terus membantu agama lain jika ada kesulitan. Ya, mungkin itu aja sih. Setiap umat sebaiknya saling menghormati dan menghargai hak orang lain untuk beribadah, menjaga toleransi antar umat beragama, serta membantu orang lain tanpa melihat suku, ras, bangsa, dan negara. Kalau menurut saya, menjaga kerukunan antar agama itu sederhana, yaitu saling menghargai pendapat dan sudut pandang orang lain. Dan penting juga buat kita untuk tidak gampang menilai atau menghakimi sudut pandang orang lain. Karena konflik itu muncul bukan karena orang itu jahat, tetapi konflik itu muncul karena ketidaktahuan kita terhadap sudut pandang orang lain. Menurut saya, setiap umat baiknya mengutamakan kasih, toleransi, menghormati, kerjasama antar umat beragama lainnya. Rem jari dan mulut. Di zaman sekarang keributan itu sering mulai dari jempol di medsos. Jadi stop bikin konten yang ngerendahin keyakinan orang lain atau ngerasa surga itu cuma milik kelompok sendiri. Intinya, belajar empati. Kalau kamu nggak suka tempat ibadahmu diganggu, ya jangan ganggu tempat ibadah orang lain. Mungkin dari saya ya, cara untuk menjaga kerukunan antar umat beragama itu simple. Yang pastinya saling menghargai dan menghormati aja sih. Karena kalau tidak ada kerukunan, gimana kita bisa tenang gitu. Justru karena ada kerukunan, baru kita tenang. Baru kita bisa berjaya. Pemerintah memiliki peran dalam menjamin kebebasan beragama setiap warga, mendukung toleransi antar umat beragama, memberikan pendidikan tentang toleransi dan keberagaman bangsa kepada masyarakat, serta menindak keras tentang diskriminasi kepada masyarakat. Menurut saya, pemerintah sudah ngasih kebebasan bagi setiap umat yang beragama dengan baik, aman, dan lancar. Dan jika masyarakat kita melakukan intimidasi atau intoleransi sesama umat beragama, pemerintah juga bakalan menindaklanjuti dengan tegas masyarakat yang melakukan intoleransi dengan sesama umat beragama. Menurut saya, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kerukunan beragama melalui penjamin kebebasan beragama, kerjasama antar umat beragama lainnya, dan penerapan kebijakan yang adil. Contohnya nih, pemerintah memberikan izin pembangunan rumah ibadah sesuai aturan yang berlaku, mengadakan dialog antar umat beragama, serta menjaga keamanan saat perayaan hari besar keagamaan agar semua warga dapat beribadah dengan nyaman.
pemerintah itu tugasnya jadi wasit yang tegas dan adil. Nggak boleh baperan atau malah condong ke yang mayoritas doang demi nyari suara. Izin rumah ibadah harusnya dipermudah buat semua kalangan tanpa dipersulit birokrasi. Dan kalau ada kelompok intoleran yang mulai bikin rusuh, langsung ditindak tegas secara hukum. Nggak usah pakai acara-acara damai bermateri segala lah. Peran pemerintah yang pertama itu bisa menjadi fasilitator yang adil, lalu menjamin hak kebebasan masyarakat untuk beribadah. Mungkin itu saja sih dari saya.